Saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma di sana. Selamat siang Nadifa, ada cerita menarik apa yang ingin Anda sampaikan dari sana hari ini? Ya, selamat siang Jihan dan saudara. Kali ini ada dua informasi dari Malang, Jawa Timur untuk segmen cerita Nusantara hari ini. Yang pertama, saudara, batik yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia terus berkembang dan berinovasi. Seorang pemuda di Malang berkreasi membuat jaket dengan motif batik yang pemasarannya diminati hingga mancanegara. Berikut liputannya. Da Silva Batik, itulah nama yang disematkan untuk produk jaket batik karya Claudino Da Silva. Claudino memulai bisnis batik sejak 2017 lalu. Menggeluti dunia batik membuat Claudino terus berinovasi untuk membuat produk yang baru dan diminati pasar. Dari situlah Claudino membuat jaket berbahan kain batik tulis. Batik yang ia gunakan didatangkan langsung dari perajin batik. Untuk membuat jaket jenis bomber ini, kain batik dipotong sesuai pola. Memotong kain juga tidak bisa sembarangan karena motif batik akan tetap menyatu saat dijahit menjadi sebuah jaket. Dalam proses produksi, Claudino menggandeng para ibu rumah tangga yang dulunya adalah penjahit di pabrik konveksi. Berkat kerja kerasnya ini, Claudino bisa menghasilkan jaket batik dengan model dan motif yang elegan, modern, namun tetap dengan identitas batik yang kuat. Berkat inovasinya ini, jaket batik karya Claudino Da Silva bisa tembus hingga mancanegara. Tak hanya negara-negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Taiwan, namun jaket batik ini juga diminati hingga Polandia. Kita memilih jaket batik itu karena pelaku usaha industri batik ini, kalau dari kemeja, baju batik wanita itu sudah banyak di pasaran. Nah, kita memilih jaket batik ini sebagai inovasi yang baru, adaptasi, kemudian dengan inovasi yang baru, jadi kita menghadirkan jaket bomber dengan desain batik, dengan memberi angin segar lah, sesuatu yang fresh ke industri batik. Untuk sebuah jaket batik buatan warga Malang ini dihargai mulai dari Rp300.000 hingga Rp400.000. Harga tersebut tergantung dari jenis kain batik yang digunakan. Untuk pemasaran, Claudino memaksimalkan media sosial dan pasar digital untuk memperluas jangkauan produknya. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ya, beralih ke informasi kedua, saudara, pemuda memanfaatkan limbah kulit kambing untuk dijadikan wayang kulit mini. Berbagai macam tokoh wayang bisa ia buat dengan ukuran mini yang bernilai ekonomi. Berikut liputannya untuk Anda. Di sebuah lapak di kawasan Taman Singa Merjosari, Kota Malang, Febri Aminanto sibuk memotong lembaran kulit sesuai pola tokoh pewayangan yang sudah digambar. Setiap harinya, pemuda ini sibuk membuat beragam tokoh wayang kulit, seperti Anoman, Krishna, Rama, Sinta, hingga Punokawan. Wayang kulit yang ia buat berukuran lebih kecil dari wayang kulit pada umumnya. Memotong pola hingga mewarnai wayang ia kerjakan sendiri di lapak yang terbilang sederhana. Dalam 3 hari, 5 hingga 6 tokoh wayang bisa ia selesaikan. Namun jika pemesanan yang masuk cukup banyak, Febri akan mengebut pengerjaan wayang. Menurut Febri, berawal dari hobinya menggambar tokoh anime Jepang, dirinya mulai mencoba membuat karakter wayang. Dari awalnya hanya mencoba, sejak tahun 2013 dirinya mulai memproduksi wayang kulit. Wayang berukuran mini menurut Febri cukup banyak diminati oleh pasar. Menurut Febri, wayang mini buatannya ini bisa menjadi pilihan bagi penggemar wayang yang ingin menjadikan wayang sebagai pajangan di rumah. Untuk harga, wayang berukuran mini jauh lebih murah dibanding wayang berukuran normal. Iya, memang kalau untuk usaha memang untuk buat menjangkau pasar. Mungkin pasarnya lebih ke menengah ke bawah. Mungkin kalau orang ingin majang wayang mungkin terkendala harganya, kan kalau wayang normal kan harganya mungkin masih lebih mahal. Mungkin kalau sekedar buat hiasan atau buat mainan anak-anak mungkin masih relatif terjangkau.
Sebuah wayang buatan Febri dihargai mulai dari Rp10.000 untuk gantungan kunci hingga Rp35.000. Untuk pemasaran sendiri, Febri masih menggunakan cara konvensional dengan berjualan di lapaknya. Karena semua pengerjaan ia lakukan sendiri, Febri masih belum bisa memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Tadi, batik dan juga wayang kulit merupakan dua informasi dari Malang, Jawa Timur untuk segmen Cerita Nusantara hari ini. Kembali ke Jihan. Baik, terima kasih atas cerita Nusantara yang Anda sampaikan, Nadifa Rahma dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.